Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini KKN unit 14 ya. Yang kita di awal kenalan dulu ya. Kenalan dulu di sini saya sebagai dosen pembimbing ya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, nama saya Revi Ridwan Ahmad. Jadi saya diberikan amanah untuk menjadi dosen pendamping unit 14, dosen pendamping KKN unit 14 skema mandiri. Mungkin dari teman-teman ya kita perkenalan aja dulu ya. Dari teman-teman mungkin dari ketuanya sudah ditunjuk belum ketua ini KKN, ketua kelompok? Oh gini aja deh. Suara saya kedengaran ya? Suara saya kedengaran kan? Jawab iya Dengar dong. Pak. Terdengar Pak. Saya takutnya ngomong sendiri, teman-teman di sana melihati aja. Oke, biasanya kayak saya kalau sesi perkenalan, saya pakai sosial media. Perkenalannya pakai sosial media. Kan teman-teman bisa tuh dilihat di Zoom ya, di Zoom meeting kan nama saya siapa ya kan kelihatan nih ya. Eh, lagi pada dia nih onsite ya. Ada yang lagi di mobil, ini saya lihat. Wih, ini kayak kuliah S2 kita nih kalau begini nih, pada kerja semua S2, S3 dan panggilannya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Nggak, jarang S2 nggak ada manggil Dek sih. Kalau S1 masih ada. Kalau S1 biasanya Dek, ya kan? Sama adik-adik mahasiswa. Kalau S2 tuh Bapak Ibu sudah. Karena ya pada kerja. Oke, lanjut. Nah, teman-teman pada main Instagram kan ya? Main nggak ini ya? Main Pak, main Pak. Oh. Iya. Eh, teman-teman bisa follow saya di Instagram. Follow saya di Instagram. Itu nama saya, lihat di Zoom tuh nama lengkap saya. Nanti saya absen dari situ. Saya panggil nanti ya di Instagram, di notif Instagram nanti saya panggil siapa yang muncul itu yang saya panggil untuk memperkenalkan diri, nama, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, asal dari mana, misalnya dari Berau, Balikpapan, kemudian domisili, apa lagi ya? Domisili, hobi apa? Ini tadi teknik industri semua kan? Teknik industri semua Pak. Hubungan industri ini, para engineer. Nah, di sini. Ketemu enggak IG saya? Yang mana fotonya ya, yang muka saya lah. Kelihatan lah di situ. Biasanya nomor paling atas sih kalau teman-teman tuh searching. Ini deh saya ini ya. Saya kirim di grup ya apa ininya. Nanti nanya tuh. Kalau nggak dikasih tahu nanti apa ya habis ini. Saya kirim di grup. Nah, sampai salah grupnya. Kakak mana KKN ini.
Teman-teman bisa cek di grup ya. Saya kirimi template-nya, formatnya, nama, tempat tanggal lahir, suku apa, asal dari mana, hobinya apa, tujuan kuliah, tujuan hidup, goals, afirmasi. Kalau goals itu bisa apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini apa goals. Kemudian afirmasi itu adalah kata-kata positif. Nah, bisa ini ya, quotes, hadis, bisa ayat suci yang biasa teman-teman ingat, ucapkan mungkin di saat ini teman-teman lagi dalam keadaan drop, jatuh, lelah, lunglai. Nah, pasti kita ini pernah lah, apalagi teman-teman yang sudah kerja ini ya, pasti pernah di titik nol, bukan di IKN sana. Dalam kehidupan maksudnya titik nol. Nah, pasti ada kalimat afirmasi atau kalimat penguat. Entah itu teman-teman sadar atau enggak, pasti ada. Nah, saya mau tahu dari teman-teman teknik industri ini, dari masing-masing mahasiswa apa afirmasinya bagaimana. Dan semuanya tadi ya namanya, nama lengkapnya siapa. Kan pasti macam-macam nih, ada yang tinggal di mana-mana nih. Nggak Samarinda semua kan. Saya buka ini deh, Instagram ya. Sudah dilihat di grup kan? Sudah Pak, sudah. Udah, yang Ya. jadi ketua KKN siapa? Nanti ditunjuk Pak, nanti dipilih dulu. Belum kah? Habis Astagfirullahaladzim. belum Pak. Mas Didi aja dah, yang sering hubungi dosen itu sudah yang jadi. Itu Oh gitu sudah ya. jadi. Iya. Biasanya yang sering hubungi Boleh dosen lah, tuh Pak. kosmanya kan? Kosmanya siapa? Gimana Pak? Kosma. Oh, ini Kosma campur itu ya? Campur ya ini? Atau satu kelas nih? Memang satu kelas kah dari satu, asalnya? satu, Emang satu kelas satu, atau random nih? satu kelas Pak. Oh, Satu berarti kelas, kan satu kelas. memang satu kelas kah? Selama kuliah, Satu kelas. selama kuliah. Masa ada Iya, satu kosmanya? kelas. Pasti ada kosmanya dong. Bukan ketua, Iya. ketua kelas. Ketua kelasnya di unit lain Pak. Loh, katanya satu kelas. Ah, satu kelas. Jadi satu kelas itu kan banyak orang Pak ya. Jadi Oh, berapa orang itu bagi di unit lain Pak. oh gitu, pantes. Ya, Berarti kosmanya enggak di sini. Kosmanya enggak di sini boleh. ya. Maksudnya enggak di sini ya, di unit lain ya, kosma Oh ya. iya, iya Oh, betul. Di unit pantes. lain. Pantes. Oke. Iya, iya Pak. Ntar. Nanti lah saya tunjuk ya. Paling kalau Ya, enggak ya Mas Didik lah. Nanti saya lihat. ya. Makanya kalau bisa on cam ya. Biar saya bisa melihat aura-auranya. Aura positif, negatif. Oke, saya buka Instagram nih. Yang saya panggil ini ya, langsung nyahut ya. Nah, Mas Didik. Nah, Mas Didik, Hadir Pak. Didik Dwi Cahyo. Iya, iya Pak. Nah, silakan Mas, perkenalkan dirinya. Oke. Sebelumnya salam kenal untuk Pak Revi Pak ya. Nama Ya. saya Didik Dwi Cahyo. Ya. Saya sukunya orang tua Jawa Pak. Orang tua Jawa dan cuma lahirnya di Bontang, jadi Jawa rasa Bontang gitu Pak. Jawa rasa Bontang. Iya. Terus. Ya oke. Kemudian asal domisili saya di Bontang. Lanjut untuk hobi saat ini jalan-jalan Pak ya. Karena ketika libur yang paling yang bisa dilakukan adalah ngomong anak gitu Pak. Gitu. Kemudian tujuan kuliah Pak ya. Tujuan kuliah yang kalau saya pribadi sih kebanggaan seorang apa ya pribadi apabila punya pendidikan lebih tinggi itu kan lebih pride-nya lebih ini kayak lebih tinggi lagi gitu Pak.
kemudian untuk tujuan hidup, kalau misalnya bisa berbuat baik untuk orang, kemudian bisa memberikan sesuatu yang baik ke orang, tujuan hidup gitu Pak. Seperti itu. Goalsnya khususnya untuk perkuliahan ini Pak ya, harapannya saya bisa lulus dengan nilai maksimal ya, seoptimal Amin, mungkin amin. gitu Pak ya, Amin, sesuai amin. jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian ilmu saya targetnya bisa diterapkan di lokasi kerja saya seperti itu Pak. Ya. Amin. Kemudian afirmasinya apa ya? Ketika kita masih bisa bernapas gitu Pak ya, kenapa kita tidak bisa berbuat baik untuk orang lain? Selama itu nanti ada jalan dari Allah yang Maha Kuasa gitu. Itu sih Pak Rifki. Terima Oke, kasih. tepuk tangan dari jauh. Kedengaran ya tepuk tangan saya ya. Oke, Ya. mantap, mantap, mantap. Ya, saya dan teman-teman insya Allah mengaminkan ya segala keinginan, cita-cita yang positif-positif ya. Nah, sebenarnya selain mengenal satu sama lain, sebenarnya ini juga metode ini saya gunakan kalau di pertemuan perdana biasanya kalau kuliah. Eh, Selain tadi mengenal satu sama lain, yang kedua saling mendoakan. Nah, mendoakan ya doa-doa yang teman-teman panjatkan, yang teman-teman inginkan ya kan mau jadi apa ya saling mendoakan aja asal memang positif. Nah, ini biasanya treatment kalau saya ini ngajar ya pertemuan perdana ya. Tapi ini karena kita perdana juga ya sudahlah. Biar harapannya sih dibuat seperti ini biar lebih cair juga ya. Jadi tidak terlalu kaku juga. Tidak terlalu kaku antara satu sama lain antara dosen dan mahasiswanya. Oke, mantap Mas Didik. Panggilannya apa? Mas Dwi kah? Mas Cahyo kah? Didik. Mas Didik ya. Didik. Ya, Heeh. Saya manggil Mas aja gini ya sama Mbak ya biar berasa muda ya. Kalau Bapak Ibu nanti. boleh. Walaupun ya mungkin ya ini ya paham aja saya ya para para pekerja ini. Biarin aja lah Mas sama Mbak aja gini. Ya, Mas Didik. Oke, kedua. Ya Pak, ya. Siap kalau siap ya. Mas Didik, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri. Setelah ini Mas Tommy, bentar Mas Tommy ya. Mau jalan kah? Man, Saya kan tadi baru nama ya, baru nama. Saya tinggal di Harun Nafsi, di Rapak Dalam. Saya tinggal Rapak Dalam. Eh, Selain di sini, di UNU saya juga mengajar di UINSI. Kemudian saya juga sebenarnya apa? Saya lupa nih. Kesibukan utama. Nah, kesibukan utama saya itu saya sebenarnya pengusaha ini servis gadget, laptop, gadget kan banyak kan. Cuma eh, saya cuma 3 ya. Jadi saya business owner dari toko atau brand yang namanya Between Gadget Service. Kalau teman-teman ya mungkin ya, siapa tahu pernah gitu ya ke tempat saya atau pernah ketemu saya langsung. Nah, jadi itu sebenarnya saya dosen ini sebagai sampingan ya sebenarnya. Eh, Mencari inilah kesibukan lain ya kan dan menambah networking juga biar ini kenal sama ini para pekerja-pekerja ini, para pegawai-pegawai ini kan sama mahasiswa, dapat kenalan baru, dapat teman banyak. Itu sih kalau menurut saya kalau ngajar itu networkingnya luas ya. Satu kelas aja berapa orang ya kan? Dapat kenalan baru. Tiap semester kan pasti dapat ini kan, dapat teman baru dari mahasiswa, dari dosen-dosen juga. Saya mau nampilkan CV nanti malah
Formal betul ya kayak ngajar ya. Ya itu eh saya sebagai ini pengusaha ya, pengusaha. Kemudian dosen juga dosen. Saya editor juga. Suatu teman-teman di sini ada yang nulis nulis buku kan. Saya editor di penerbitan. Nama penerbitannya tuh Bok Kampung Publishing. Nah, teman-teman ya kalau sudah lihat IG saya bisa lah di situ. Saya taruh di bio semua portofolio saya. Saya sebagai business owner, kemudian editor, biasa ngedit-ngedit buku ya. Ngedit buku. Di atas kulkas. Oh, ini. Batuk. Bentar ya, ada iklan tadi. Nah, itu tadi. Itu saya dosen juga ya, ngajar di UNU sama UINSI. Editor, apalagi ya? Kalau nggak lihat CV udah hafal, lupa-lupa. Ya kurang lebih itulah. Nah, siapa tahu teman-temannya ada yang nulis buku, siapa tahu ada yang suka anu nih, suka nulis-nulis kan, ya bisa lah publish di tempat saya nih, penerbitan saya. Biasanya dosen-dosen banyak tuh nerbitkan di tempat saya nih. Itu. Saya lihat IG saya coba. Soalnya dari situ kelihatan kan portofolionya. Mana lagi nih? Oh itu aja lah. Ya itu udah. Ya. Nah saya ngajar itu mulai dari tahun 2023. Bersamaan sih sebenarnya. Di UNU sama di WINSI mungkin beda berapa bulan gitu. Berarti mungkin ya baru aja sih. Baru 2 tahun lah ya 2025. Belum nyampe 2 tahun, 1 tahun lebih lah. Saya S1-nya dulu di Unmul. Unmul saya dulu ngambil keguruan. Kalau di UNU kan Fiskep kan fakultasnya. Kalau di Unmul namanya FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau di WINSI kan FTIK, Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah. Saya dulu ngambilnya S1 pendidikan guru biologi. Jadi saya dulu guru biologi. S2-nya saya ngambil ilmu komputer di Nusa Mandiri, Jakarta. Saya lulus tahun 23 sih, seingat saya S2. Kalau S1 2017, lulus 2017, langsung tuh habis sidang keluar transkrip nilai sementara tuh kan, oh langsung lamar kerja. Baru 2023 lulus mungkin 21 ya, 2021 mungkin saya S2. Lulus 2023. Nah gitu. Teman-teman nanti lanjut aja S2 ya. Cari aja yang ini yang bisa online juga. UT, Insya Allah. ya kan? Mumpung ini kalau mumpung lagi ya lagi inilah anget-angetnya ini ya kepala ya. Ya kan? Nanti kalau berhenti nggak kuliah lagi, dingin lagi nanti otaknya nanti. Mumpung lagi anget-angetnya nih. Nanti kalau misalnya memang ada rezeki, ada umur panjang ya kan, sehat walafiat, lanjut aja lagi. Karena lebih enak S2 kan sebentar aja. Menurut saya sih lebih 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 santai S2 sih. Ya kan? Apalagi teman-teman di sini pada mapan semua sudah. Kalau saya lihat. Apalagi Mas Tommy. Eh, lanjut aja nanti teman-teman. Biasanya memang sih saya dorong sih mahasiswa tuh lanjut aja S2. Karena kebanyakan tuh apa stigmanya tuh S2 tuh kayak apa ya? Kayak sulit lah, padahal enggak. Sebenarnya kalau yang saya alami sih lebih 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 enak, lebih santai S2 sih dibanding S1. Apalagi yang reguler S1-nya. Kesana kesini lah. Oke, ada yang mau ditanya nggak sebelum lanjut lagi nih ke Mas Tommy? Kalau nggak ada jelas berarti ya.
Lanjut, Mas Tommy berarti. Monggo Mas. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan Bapak sekalian dan salam kenal Pak Revi ya. Nama saya Tommy Muhammad Hadi, untuk tempat dan tanggal lahir di Malang 14 Januari 93 Pak. Mungkin paling muda mungkin di sini. Paling ganteng. Paling ganteng. Terus untuk apa tadi? Domisili saya di Kalimantan Selatan. Sementara kemarin sempat di Kalimantan Timur, terus sekarang dipindah tugaskan di Kalimantan Selatan. Untuk suku, suku saya Jawa. Terus kemudian untuk tujuan kuliah juga untuk menambah ilmu dan pengalaman, Pak, karena memang dulu pada saat setelah sekolah SMK belum bisa belum bisa melanjutkan ke perkuliahan karena memang juga kondisi eh, biaya mungkin yang dulu masih belum bisa. Terus untuk kursnya terdekat juga sama ya, kita mungkin kursnya juga harapan besar bisa lulus dengan nilai yang baik dan waktu yang sesuai dan telah ditetapkan. Terus untuk apa tadi Pak? Di grup bukan grup. Sudah saya Tujuan hidup. Nah, tujuan hidup juga mengikuti takdir, menikmati, syukuri, selalu percaya dan yakin bahwa setiap ketetapan itu terbaik buat kita. Meskipun kadang memang ketetapan itu atau yang ditakdirkan itu kadang kita rasa belum sesuai, tidak cocok, tapi kan itu harus yakin dan saya yakini itu terbaik buat saya, keluarga saya, dan orang tua saya. Mungkin itu Pak. lanjut, masih ada lagi tuh. Apa itu? Afirmasi sudah goals sudah. Goals Goalsnya itu ya, goalsnya yang terdekat apa kira-kira? bisa bisa seimbang, bisa seimbang antara pekerjaan dan perkuliahan ini Pak. Memang kan kadang agak susah kita menentukan waktu, terus juga pekerjaan ini yang menjadi tantangan memang buat kita. Harapannya itu bisa kami atasi. Afirmasi. Afirmasi. Afirmasinya ya khairun nas anfa'uhum linnas. Sama-sama seperti itu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Didik juga. Artinya Sebaik-baiknya manusia dialah yang bisa berguna bagi orang lain. Itu juga yang saya pegang sih Pak. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, mantap Mas Tommy. Mau lanjut kah jalan? Iya ini kebetulan lagi ngantar anak tadi Pak. Hujan Ini lagi di sendirian sini. nih, sendirian. Sama istri sih tadi tak tinggal di luar sih saya. Kesiannya. Oh, lagi makan kah? Lagi anu ya, dinner ya? Lagi makan malam. Hmm. Mas, Kalsel di mananya, Mas? Di Sembamban, Angsana. Lagi anu kan nih, lagi haul kan nih. Nyampe situ Ya enggak? kemarin nggak cuti Pak. Kalau cuti ya insya Allah Oh, sana. biasa ke sana ya. Iya, Tapi jauh kah kalau dari tempat Mas? lumayan jauh. Kebetulan saya masih baru akan dipindahkan ke sana sih. Kemarin di daerah Kalimantan Timur juga kemarin. Tapi kan lebih jauh dari Kaltim kan dibandingkan Iya, Mas kan sudah di Kalsel tuh. belum. Ini kebetulan lagi cuti. Oh, oke, sip.
Lanjut lagi ya. Mana lagi nih yang lain nih? Baru ini apa yang lain nih pada kemana nih? Ada Pak, standby semua Pak, monitor semua Pak. Iya mana di Instagram udah ada. Baru Mas Didik sama Mas Tommy. Apakah teman-teman yang lain tidak bermain Instagram? Nggak main Instagram, Pak. Oh iya kah? Facebook main ya? Nggak juga. Oh nggak main sosmed berarti? Nggak ada suaranya. Oke silakan Mbak Sinta. Saya manggil Mbak aja ya. Atau Bu, mau saya panggil Bu kah? Bu Sinta. Mbak aja gini ya. Iya. Sembarang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak Revi dan teman-teman. Nama saya Sinta Tri Rahayu. Saya lihat kerepeannya dulu nih, apa yang harus di tunggu. Kalau anu jujur ya, lihat kerepean. Kalau yang muda-muda nih, Enggak, soalnya lupa tadi apa yang ditulis di grup tadi ya. nama, tempat tanggal lahir. Oh iya, tempat tanggal lahir. Waduh, tanggal lahir nih, tempat tanggal lahirnya tempatnya Samarinda. 90-an nih kayaknya nih. Saya 80-an, Pak. Saya 81. Kayaknya Mei 90-an. 81. Jadi, Generasi 80 ya. iya, saya generasi 80-an. Yes. Suku Jawa. Wah, Jawa semua nih. Jawanya Jawa Kalimantan karena lahir besar dan tua di Kalimantan ya. Iya, jadi nggak terlalu medok ya. Kemudian asal Samarinda. Hobi saat ini saya hobinya menulis. Nah, cocok itu Bu. Ibu, Mbak. Cocok. Soto mau nerbitkan kan? Ada tuh di Instagram atau enggak WA-nya nanti. Kebetulan saya ada beberapa tulisan yang ininya dari media science. Oh, Mbak, jangan Mbak ini ada iya. penerbitan juga ya? Enggak. Oh, Jadi ya, enggak apa-apa sih kalau ada. enggak, saya cuman ini aja, cuman nulis-nulis book chapter misalnya, terus buku-buku bidang pertambangan, buku-buku bidang kesehatan seperti itu. Kemudian untuk tujuan kuliah, pengembangan pengetahuan lah, supaya saya berpikir bahwa kita tidak bisa menggunakan kacamata kuda untuk suatu ilmu pengetahuan. Jadi semakin banyak keilmuan yang kita punya, untuk pemecahan masalah pun kita akan melihat dari berbagai sisi. Bukan berarti kita tidak fokus, tapi kalau kita terlalu fokus nanti jadi kacamata kuda. Itu menurut saya. Kemudian untuk tujuan hidup, ya bahagia di dunia dan akhirat dah. Terus goalnya ini saya lulus cepat. Pengennya lulus cepat, insya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Afirmasi. Wah, ini afirmasi ini. Apa ya? Saya selalu punya kalimat untuk memotivasi bahwa only diamond can cut the diamond. Jadi hanya intan yang mampu memotong intan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, mantap. Ya hilang lagi. Ada.
Soalnya ya saya juga ini ya merasakan ini ya kuliah begini-begini nih online nih. Ya bukannya seuzon ya kalau yang nggak on cam ya bisa bisa jadi larut. Insya Allah tetap tetap menyimak. Aduh. Oh iya kerjanya di mana? Kesibukannya kerja atau kesibukannya apa sekarang Mbak Sinta? Eh, Saat ini saya sebagai PNS sebetulnya. PNS-nya pegawai negeri swasta. Pegawai negeri swasta. Mantap. Dapat lagi Eh, istilah baru ya. iya, teman saya bilangin saya PNS-nya pegawai negeri swasta. Heeh. Jadi sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani Samarinda. Mm. Kemudian hari-hari yang lain saya ada di kampus, hari-hari yang lain lagi saya ada di perusahaan uji riksa Mm, mm, mm. Hmm, untuk bidang alat berat. Oke. Hmm. Berarti ini juga ya, ngajar juga ya di kampus ya, Mbak Sinta ya. Alhamdulillah, Gimana tuh? saya ada di Universitas Widya Gama dan di kampus-kampus kesehatan. Oh, UMKT berarti ya mungkin salah satunya. Ya karena kan nggak boleh jadi dosen tetap, soalnya kan PNS. Oh, berarti betul ini ya, Mbak. Berarti memang ini ya DLB aja ya. DLB Iya, aja ya. Berarti terbang terus ini. Banyak lagi. ya sesuai dengan panggilan saja. Oh, Di berarti mana yang memanggil saya datang. oh, terus kenapa ini ngambil ini teknik industri nih? Ya itu tadi karena saya inginnya supaya saya tidak memandang suatu keilmuan tuh hanya fokus di satu saja. Jadi kalau dilihat dari riwayat pendidikan, pasti nanti ketawa ngelihat riwayat pendidikan saya. Nah, coba saya belum ketawa nih. Saya mau ketawa. Coba, Mbak, riwayat pendidikannya bagaimana? Karena teman-teman saya juga ketawa dengan riwayat pendidikan saya, teman-teman saya. Jadi saya berawal dari seorang perawat. Ya. Ya, setelah saya selesai perawat, saya melanjutkan ke kesehatan masyarakat S2-nya. di S1-nya. Ya. S1-nya di kesehatan masyarakat, saya kebetulan fokus di kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Jadi saya memang safety dari awal. Kemudian lanjut S2-nya, mungkin waktu saya S2, Pak Revi, umur berapa ya? Masih kayaknya masih main clearing saya, Mbak. S2 saya lulus 2008. Nah, saya aja 2017 S1. Nah, iya. 2008, 2010 baru lulus SMP. Berarti SD 2008 tuh. saya sudah lulus S2 itu di ilmu lingkungan. Saya ini produk lokal, jadi saya nggak keluar kemana-mana karena saya cinta Samarinda. Jadi saya sekolah di Samarinda saja. S2-nya berarti Unmul. Iya, di Unmul. Gimana itu ya? Kehutanan kah? Bukan, ilmu lingkungan. Oh, ilmu lingkungan. S3-nya? S3 saya, yang pertama saya di kehutanan. Nah, pasti kaget karena teman saya tuh bilang katanya, kenapa kok masuk di kehutanan? Memangnya sudah habis pasien di luar. Jadi harus nyari pasien di hutan katanya. Iya ya. Terus. Jadi S3 saya yang pertama di kehutanan, selesai 2013. Lalu S3-nya lanjut lagi di Magister Manajemen Pendidikan. Unmul juga nih. Iya, Unmul juga. Saya adik tingkatnya Pak Farid, kebetulan Pak Rektor. Tahun berapa tapi? Bukan sekarang kan? Yang lalu saya lulus 2018 di Manajemen Pendidikan. Kebetulan sama-sama satu promotor dengan Pak Rektor, promotornya Prof. Saraka. Kemudian
sekarang ini bersama suami saya mencoba untuk linier masuk di S3 Ilmu Lingkungan. Jadi suami saya juga ada di sini, ada Gimana? di dalam tim ini. Kami sama-sama kuliah Nah, di tapi kenapa ngambil industri lagi? teknik industri. Jadi ya supaya ada keilmuan di bidang teknik karena bidang usaha Oh. kami, Mm-mm. sampingan-sampingan kami ada di bidang teknik. Makanya kami juga harus menguasai bidang teknik. Oh iya, berarti nanti mau lanjut lagi nih S2 nih. Insya Allah. Gak lama profesor nih. Mana sudah nulis lagi kan? Nanti Mbak Sinta boleh deh kalau ini ya mau menerbitkan buku. Karena dosen-dosen banyak juga tuh di tempat kami. Oh gitu. Yang Ya, ini menerbitkan buku. penerbitnya apa, Pak Revi? Bokap itu kan di namain Instagram sih, namain sosmed. Nggak punya. Masa namain sosmed sih? Enggak, kami nggak main sosmed kebetulan. Ada nomor adminnya juga kalau mau WA-nya. Coba ini di websitenya ada penerbit BKP bkp.com. Oh, bkp.com. Hmm, Selama ini sih saya bergabungnya karena kemarin ditawarin oleh editor yang dari Makassar itu, Mas Hairil itu di Unhas, jadi Ya. saya ditawarin untuk bergabung di media science untuk beberapa buku bidang kesehatan dan lingkungan. Sudah ini, tapi sudah menerbitkan buku ya, Bu? Sudah. Sudah Oh, sudah berapa karya Ibu bikin buku? berapa ya? Tahun lalu itu, kalau tahun lalu saya nggak ikut di media science belum. Tahun 2023 saya belum ikut di media science. Di 2003 itu ada 5, di 2024 itu ada berapa ya? 5 juga. Kemudian Samarinda. di 2000 Penerbit ya, Samarinda, Bu. Penerbit. Nah, Ibu lagi kan. Penerbit Samarinda, Mbak. bukan Samarinda. Nah, kalau Dia katanya tadi cinta bergabung lokal dengan kan. IKAPI karena saya belum dapat yang penerbit Nah, Samarinda. memang agak susah kan. Jadi Nah, dia Samarinda. Yang taunya Erlangga, ya kan? Itu kan yang ya, besar. Tapi kalau misalnya mau support yang masih startup, ya bisa tuh bawa kampung. Samarinda tuh, Mbak. ya Samarinda. insya Allah nanti dicoba lah. Nanti Ya. lihat aja tuh katalog-katalognya. Oh iya, Kan di iya, website, iya. kan di website itu pasti ada katalog. Kami juga sudah ini sih, sudah jadi membernya IKAPI juga kok. Oh iya, nanti dicoba untuk yang penerbit Samarinda, nanti coba saya lihat di websitenya. Jauh-jauh ke sana sini ke Makassar, Samarinda. Ya itu sih memang Ya jarang, karena susah ya Mbak ya. karena teman-teman yang Ya ini kan? kan Kayaknya belum dapat. kalau nyari penerbit tuh gimana ya penerbit di Samarinda ya? Ya kan? Padahal banyak aja mungkin. Cuma ada kelihatan gitu loh. Iya betul. Ya kan? Kita mikirnya di Jawa, di Jogja, di mana, Makassar. Karena gini, tawaran-tawaran itu biasanya Dari dari luar ya. sana-sana. Iya itu Ya, sudah. Mm-mm. Oke, mantap. Nah, ya panjang betul Mbak Sinta ini kayaknya masih mau sampai guru enggak. besar lah ini. Tapi Ya itu bagus tadi aja. lah, pokoknya prinsipnya ketika kita belajar ya kita memang harus fokus di suatu keilmuan, tapi ketika kita akan mencari suatu problem solving, kita harus melihat dari sisi keilmuan yang lain supaya nggak kacamata kuda. Betul. Pokoknya keywordnya Mbak Sinta kacamata kuda. Itu yang saya ingat. Pokoknya keywordnya kacamata kuda. Ya. Jadi saya juga ada beberapa kan Kak, beberapa kali maksudnya mendapatkan insight lah tentang ada istilahnya kan dua nih, generalis sama spesialis. Spesialis tuh pokoknya yang fokus satu bidang itu aja ditekuni, spesialis namanya. Kalau generalis kan berarti berusaha mempelajari semua bidang kan. Nah, kalau saya perhatikan tuh ada pro kontranya juga nih masing-masing. Ada yang lebih pro ke spesialis, ada yang lebih ke generalis. Kalau spesialis kan
bisa jadi ini kalau ya bisa jadi expert nih kalau memang itu ditekuni terus. Nah, lebih baik ke spesialis saja. Jadi fokus jadi expert di bidang itu. Tapi ada juga yang pro ke ini generalis. Nah, kemarin itu saya ada hadir di Unmul tuh yang acara Endgame. Endgame Goes to Campus. Acara ini Pak Gita Wirjawan. Nah, salah satu closing statement-nya Pak Gita Wirjawan tuh kalau dari yang saya tangkap itu lebih pro ke ini sih. Jadi kata beliau kan tentang ini ya, tentang edukasi, tentang apa sih judulnya tuh? Pokoknya lupa saya adalah kemarin jadi kata beliau guru itu pendidik yang baik itu adalah bukan pendidik yang misalnya dia ahli di fisika, ngajar di fisika gitu ya. Tapi guru yang baik itu adalah walaupun dia pengajar fisika tapi sudah melalui tahapan-tahapan pembelajaran lain, misalnya belajar apa ya dibilang teh belajar sumo, belajar bersepeda, belajar yang lain-lain itu lebih baik dibandingkan yang cuma fokus di bidang fisika itu aja. Jadi lebih ke ini sih kalau yang saya tangkap itu pengajar yang baik adalah yang bisa membuat siswa mahasiswa itu bisa berimajinasi. Jadi dari storytelling kalau menurut Betul. beliau storytelling. Nah jadi skill storytelling itu nggak bisa cuma fokus dalam satu bidang. Jadi harus nyobain semua bidang gitu loh. Supaya bisa kata beliau sih gitu. Nah sudah stop. Nanti panjang kita nih bercerita nih. Jadi intinya sebetulnya tidak bukan lebih bagus spesialis atau lebih bagus generalis. Yang lebih bagus adalah ketika kita memahami suatu pohon keilmuan, sehingga sebetulnya semua ilmu itu saling berkaitan. Ya betul sih. Tapi betul. kita harus tahu dulu pohon keilmuannya itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa saya spesialis di bidang ini. Iya. Saya tidak spesialis di bidang ini, tidak bisa menjudge seperti itu. Karena di pohon keilmuan itu semuanya itu saling keterkaitan. Jadi kalau yang berpikiran sempit ya berpikirnya sekali fisika tetap fisika sampai profesor pun fisika gitu. Jadi ketika dia diajak berbicara di luar daripada itu, dia cuma berpikir sesuai dengan perhitungan fisika saya bahwa seperti itu betul, gitu. Betul, Jadi betul, dia tidak. Yang penting pohon keilmuan itu saja yang dipahami. Iya betul. Jadi nggak ada salahnya kan kita belajar yang lain gitu ya, bidang-bidang lain, ya kan? Nggak ya itu wae terus diulik. Nah sama ini long life learning. Nah itu bagi teman-teman ini ya. Jadi kan itu sebenarnya kalau yang saya pahami ya mungkin istilah ini aja ya, istilah modernnya long life learning. Tapi sebenarnya itu dari hadis juga sih ya, dari hadis. Karena Rasulullah itu kan bersabda tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah sebenarnya intinya itu ya long life learning kan. Jadi ya kita belajar ya sampai akhir hayat kan. Makanya saya salut sih sama teman-teman di sini ya, sama Mbak Sinta juga mau belajar terus. Oke, sudah. Lanjut. Kalau Mbak Sinta menanggapi ini panjang lagi ceritanya. Siapa ini? Ini kok cuma nge-lag ya? Apa ini anu ya? Ini ada Isai ini ya? Ada enggak ya? Isai ini Bill Saira. Adakah orangnya? Atau lain nih? Lain kayaknya Pak. Nah, Yang lain mana? Ada main Instagram juga. Ada Pak Mursalim, ini Pak Revi. Nggak ada di follow-nya saya nih.
Pak Mursalim nggak punya, kita semua nggak punya Nah itu medsos. bukannya apa ya? Saya kayak nggak percaya ya, zaman sekarang nih. Bapak-bapak, ibu-ibu aja main Facebook kan, ya kan? Makanya saya bukannya ini ya, bukan nggak percaya. Cuma wow, tidak main sosmed luar biasa sekali. Ya sudah, mana Mas Mursalim? Ya, tunggu dulu ya. Ini beliau. Pasti suaminya Mbak Sinta. Oke, permisi Pak Revi. Ya, Siap, saya siap. masih kecil. Aman, aman. Maaf ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Mursalim. Ya, tadi sudah yang disampaikan Bu Sinta juga. Terus eh, lahir itu di Samarinda 7 Februari ya, 7 Februari angkatan 79 ini, 79 ya. Siap, generasi 70. Jangan ganggu, tapi nggak bisa lihat loh. Terus saya sukunya Bugis, Pak Revi, Bugis Bone. Sama dong Tapi kita. besarnya di biar aja. Besarnya di Kalimantan ya, di Samarinda. Terus asal ya Bugis ya, Bone, Sulawesi, tapi sudah merantau ke Kalimantan. Hobi saya di tempat kerja saya sukanya berenang, swimming saya. Kalau Mantap. berbicara renang 1 jam nonstop, oke. Kalau renang itu saya seperti jogging. Jadi ketika saya sudah berendam di air, itu nggak boleh naik kalau nggak minimal setengah jam atau 45 menit. Kalau sudah naik, itu sudah harus berhenti. Jadi ketika berenang, ya nonstop, seolah-olah jogging. Jadi nggak berhenti itu nonstop bolak-balik. Itu kalau saya di perusahaan sebelumnya, saya dari tahun 99 sudah kerja, lulus STM, saya kerja sampai 2018 saya di Chevron, di perusahaan oil and gas, perusahaan Amerika, perusahaan asing. Sebenarnya saya di HSE, di bagian K3 di perusahaan. Terus sampai di sini mungkin tujuan kuliah, di sini saya mau menyelesaikan sesegera mungkin sesuai dengan jadwal perkuliahan ya. Kalau S1 ditempuh dengan 4 tahun mungkin, tapi waktu saya kerja lulus STM itu sudah kerja terus kuliah diajak Bu Sinta harus kuliah di karena level saya sudah mentok ya. Jadi teman-teman dari UI, dari Unhas itu ada yang namanya dulu OJT ya. Di perusahaan-perusahaan level-level anak S1 itu enak banget gitu. Makanya saya kuliah dengan 3 tahun 9-10 bulan kalau nggak salah ya. Saya lulusan di Widya Agama, S1-nya, Kesehatan Masyarakat juga. Terus saya kuliah juga S2 dengan motivasi Bu Sinta juga. Lulus di Unmul 2017. Terus saya juga sekarang ngambil doktor di Unmul, sudah riset lagi promosi doktor juga. Saya ngambil riset tentang disaster management, penanggulangan ya. Saya spesialisnya memang di HSE, di K3. Terus saya ngambil yang disaster untuk rumah sakit seluruh yang ada rumah sakit di Kaltim. Selanjutnya tujuan hidup ya. Tujuan hidup adalah menyayangi sesama ya, memberikan arahan, terus hidup tenang. Contohnya seperti ketika kita mau tidur, ditenangkan dulu sehingga kita nyenyak tidurnya. Mungkin itu. Terus goalnya yang tadi itu hubungannya dengan agar menyelesaikan studi di UNU ini dengan teknik industri. Karena ya itu tadi kata Bu Sinta ya, saya S1-nya FKM, S2-nya lingkungan, S3 lingkungan, terus tiba-tiba mundur lagi ngambil S1 teknik. Sementara saya juga lagi ngurus MT, tapi sementara saya menyelesaikan dulu, sudah diurus prosesnya, terus itu goalnya untuk menyelesaikan segera, karena 2019 saya sudah resign dari Chevron Caltech di Pekanbaru. Jadi saya mendirikan perusahaan, kalau dilihat di Google itu bisa di searching, itu Lisensia Group. Lisensia itu perusahaan lembaga pelatihan K3
anak-anak kita yang lulus maupun yang susah cari kerja ataupun yang sudah kerja meningkatkan SDM, dia bisa mengikuti pelatihan K3 sehingga ada sertifikat pendamping. Sehingga memudahkan untuk bergabung atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang dia inginkan. Karena sekarang perusahaan K3 lisensia hanya baru ada satu di Samarinda. Kebanyakan dari Jawa, Jakarta mengambil sertifikat BNSP, kementerian, sertifikat dan lainnya, baik yang sudah kerja maupun belum, itu bisa meningkatkan SDM-nya dengan mengambil pelatihan-pelatihan sesuai dengan yang diinginkan. Afirmasinya di sini mengajak seseorang di mana pengajakan ini biasanya saya masuk ketika di tempat kerja itu ada something wrong ya, sesuatu hal yang dia tidak bisa pecahkan sehingga itu menjadi ada hidup ketika dia bekerja di tempat kerja maupun dia akan kembali ke rumahnya. Karena memang terus terang sebelumnya saya juga memang membawahi dari 3 sampai 40 karyawan ya untuk menjadi leading teman-teman yang ada di lapangan untuk bagaimana caranya nihil kecelakaan di tempat kerja. Jadi kalau mau dibilang spesialisnya Pak Lim ini apa? Jadi saya spesialisnya memang di K3, tapi tidak hanya ke situ, saya juga ngambil spesialis di bidang pendidikan non-titel ya, tapi berbasis kementerian, ahli spesialis kebakaran, ahli spesialis pesawat angkat dan angkut, ahli spesialis ahli K3 umum, ahli K3 spesialis pesawat tenaga produksi, ahli K3 spesialis muda konstruksi, ahli K3 spesialis lingkungan kerja. Semua itu menjadi beban, tapi menurut saya selalu saya upgrade ilmu-ilmu itu karena selalu ditanyakan oleh pihak kementerian. Karena kita memiliki SKP, surat keterangan penunjukan sebagai ahli, yang mana legalitasnya langsung di bawah menteri. Nah, jadi saya sebagai CO untuk lisensia grup, lisensia Persada Nusantara, sama lisensia Riksa Nusantara, pemeriksaan dan pengujian K3. Mungkin itu Pak Raffi, diskusinya ini. Terima Banyak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mas Aditya. Ada? Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mohon maaf Pak, baru bergabung. Bentar dulu Mas. Follow dulu IG-nya. Follow IG saya dulu. Harusnya di follow dulu. Saya panggilnya di Instagram. Dari Instagram harusnya saya panggil. Itu ya, ketik nama saya ya. Main Instagram kan pasti, Mas Adit. Main Pak. Iyalah, nggak mungkin lah namain. Kalau Pak Lim sama ya masih percaya lah saya. Bobon senior nih. Ini nama ya? Pak Raffi. Pak Revi. Raffi. Kalau Pak Raffi staf khusus presiden. Oke. Facebooknya juga Pak? Boleh. Kasih saya fallback. Saya tidak pelit fallback. Adit Anggalo, nah, ya kan? Ya, Adit Anggalo kan nama IG-nya kan? Iya Pak, Adit Anggalo. Ya, IG-nya. Oke, silakan Mas Adit. Perkenalan dulu. Oke, teman-teman perkenalkan nama saya Aditya Ramadan Anggalo. Usia saya sekitar 28, kelahiran tahun 1996. Untuk pekerjaan sendiri saya di offshore, bergabung di PT Bumi Pala, untuk setnya di Eni Muara Bakau. Terus kalau suku Bapak Makassar, Ibu Toraja. Hobi enggak terlalu sih hobi Pak.
Apa? Kebanyakan di rumah, Nggak terlalu anu tuh apa? Nggak terlalu anu. terlalu banyak di rumah sih, nggak terlalu kayak, maksudnya udah punya hobi tetap gitu. Nah, orang kan kayak suka main bola gitu-gitu, Di rumah lebih kan, sering di rumah di sih. rumah kan ada juga yang dikerjain. Ya, lebih suka ini sih, eh apa, mempelajari hal-hal baru Pak. Kayak contoh, kan saya kan background electrical teknisi kan di set kerja kan. Jadi suka Ya. apa, ngotak-atik elektronik gitu-gitulah. Perbaikan itu sih sampingan. Ya, lanjut lanjut. Terus mulai kuliah di awal-awal tahun 2022 Pak. Sebenarnya sudah lama sih kepingin kuliah, mungkin karena ada rezeki kan, mungkin dapat kerjaan bagus, baru mulai kuliah, terus melihat perkembangan kesini kan, jadi lebih termotivasi lagi lah untuk memajukan, upgrade diri juga, upgrade diri sendiri, sama lebih mengasah skill aja sih. Jadi kan kalau kita dibilang kan kita punya kemampuan nih, tapi tidak ditunjang sama apa? Sama berbentuk kertas atau anu kan kurang juga. Apalagi sekarang kan zaman modernisasi kan, lebih ke arah situ sih Pak, tujuannya untuk kuliah, buat perkembangan diri lagi lebih baik lagi untuk lagi ya, Pak, bisa di sharing ya. Apa? Saya bingung Pak kalau perkenalan Pak. Belum bisa Selesai belum. murid aja Sudah teman-teman. sudah ada di grup loh. Tinggal dibaca apa anunya. Suku sudah, kalau saya asal dari Samboja, Lanjut. Ada lagi warga tuh. Samboja. Kalau teman-teman ada yang mau ke Samboja bisa nginap atau mampir gitu ke rumah. Tujuan kuliah tadi sudah, tujuan hidup apa ya? Goalsnya buat diri lebih baik aja sih ke depannya. Eh, Bingung saya Pak. Goals, goals apa? Goals afirmasi. Afirmasinya jadi eh, jadi lebih baik aja ke depannya untuk mencapai tujuan yang diimpikan itu sih. Dan selalu percaya akan kemampuan diri supaya bisa lebih sukses ke depannya. Amin. Bingung saya Pak. Oke. Makasih Mas Aditya. Yang lain Oke, mana salam ya? kenal buat teman-teman semua. Salam kenal juga saya ya. Para senior ini. Yang lain kayaknya kayak ini saya lihat di grup nih. Mbak Feni nggak ada ya? Reni sedang signalnya nggak bagus, Pak Revi. Oh siap. Tadi dia keluar masuk jadinya. Siapa lagi ya yang nggak hadir nih ya? Itu aja Pak, Feni aja. Kalau di WA berarti ini WA-nya Bu Sinta atau Pak Lim? WA-nya nih, kalau di WA. Ini nomornya siapa nih? Ya nomor saya ada, Pak Lim ada juga Pak Lim masuk. tuh yang mana ya? Yang ujungnya berapa? Di anu yang 79. Oh, iya 4079 ya. Iya. Soalnya tadi saya lihat profilnya berdua. Apakah satu nomor nih dua Enggak, masing-masing lah Pak. Tapi bener ya namain sosmed ya? Enggak punya kita. Wah, buah-buahan bos ini masa namain sosmed nih? Tapi bagus sih itu tidak mendistract ya. Tidak mendistract. Tapi jadi kalau nyari-nyari berita dapat dari mana? Kalau dari sosmed? Kan banyak yang lain Pak. Misalnya? Untuk kita cari berita. Misalnya? Contohnya? Maksudnya tuh media-media yang lain kan banyak, nggak harus lewat sosmed kalau mau cari berita kan. Biasanya kalau enggak ya minta tolong Mbak Feni. googling belanja Pak Lim.
Googling. Anu kali ya, mungkin udah ada waktu lagi kali ya. Banyak betul yang diurus. Sudah bisa istirahat aja, alhamdulillah. Supaya rekam jejak kami tidak terbaca orang. Wah, ini bukan elit global ini. Tapi masa udah ada sih? Di googling tuh biasanya ada loh. Sekarang Nggak itu ada. misalnya Sinta Rahayu, nah, nanti kan muncul tuh Iya, titelnya tapi apa. orangnya lain pasti. Nggak Oh, nggak nggak itu kah punya. tujuannya namain sosmed? Biar nggak Sudah dicari-cari orang. mana bisa, Nanti kan orang pasti stalking gitu, Pak. nggak bisa ibu Makanya loh sudah ibu tuh ibu sama Pak Alim tuh sudah bisa dibilang sudah famous bu, dipanggil sana sini ngisi materi ngisi kelas, banyak yang butuhkan sudah ketahuan sih, cuma mungkin ya di sosmed mungkin nggak ada ya. iya, kita nggak main itu. Mungkin adanya cuma di LinkedIn itu Oh, LinkedIn. biasanya. Iya, LinkedIn karena itu kan dibutuhkan waktu kami mengisi di apa namanya instruktur program prakerja itu Iya, kan harus ada disuruh di LinkedIn. habis itu nggak diurus lagi LinkedIn-nya. Enggak pernah. Itu pun waktu itu ya harus ini Syarat, kah iya syarat itu, gitu jadi sebagai syarat syarat ya. untuk itu. Oh ya, Bu Sinta dan Pak Lim, apakah jadi ini pengajar di ini apa BPVP juga? Di apa itu, Pak? BPVP, BLKI. Kalau di BLKI biasanya ya kita dipanggil-panggil aja untuk Anu ya, mengajar. industri ya. Iya. Industri. Nah, saya juga Jadi, tuh di BPVP juga, tapi yang industri juga. oh Yang dari iya. apa istilahnya tuh ya, yang pengajarnya dari luar, Ya, ya kan? kalau di BLK ya kemudian PJK 3 lain kami juga masih dipanggil. Walaupun kami juga sudah punya PJK 3 sendiri, tapi juga kita sering dipanggil oleh PJK 3 Jakarta, Jogja, Sumatera seperti itu. Iya, iya. Ya, terkenal lah Jadi sudah, Bu. salary-nya per day. Mantap, mantap. Iya, mungkin ada waktu lagi sudah main sosmed. Sudah banyak yang diurus. Berarti WA aja. Ya, Iya, itu Telegram main, WA saja. Telegram. Telegram, ya ada cuman nggak inilah. Berarti lebih ke buat Ada, komunikasi aja ya. Buat iya lebih ke hanya buat komunikasi. Telegram itu paling kalau misalnya kita ngirim file dalam kapasitas yang besar, misalnya gitu, yang nggak bisa lewat WA, bisa lewat Telegram. bagus itu, bagus, bagus. Yang lain-lainnya biasanya yang ngurus Mbak Feni. Siapa sih Mbak Feni? Asisten. Mbak Feni itu staf kami. Oh, oke, mantap, mantap. Nah, sudah semua berarti ya? Sudah semua kan yang hadir di sini? Sudah tinggal Mbak Feni aja. Tadi saya hubungin dia Oh, nggak itu bisa kan Mbak masuk Feni. katanya. Iya, Astagfirullahaladzim. Itu stafnya kuliah juga di sini. iya betul. Enak betul. Aduh. Oke, ini sebenarnya intinya kita meeting ini tentang KKN. Nah, jadi info yang saya dapat ya, mungkin bisa dicatat ini. Jadi teman-teman ini kan skemanya KKN mandiri ya, ya kan? Skemanya KKN mandiri. Jadi untuk proker itu minimal satu kelompok teman-teman di sini, satu kelompok KKN ini minimal itu ada 8 proker. 8 proker. Prokernya itu fleksibel. Jadi misalnya proker di tempat kerja masing-masing. Misalnya Bu Sinta di mana gitu ya, prokernya di masuk di kelompok. Paham nggak ya? Jadi tiap proker di setiap tempat kerja itu
masuknya di dalam proker kelompok. Jadi misalnya nih kayak Mas Tommy gitu ya ngadakan sharing session misalnya materi tentang apa, nah itu masuk proker kelompok jadinya. Nah, jadi setiap mahasiswa ini masing-masing ngerjain prokernya. Kalau skema mandiri masing-masing. Nah, minimal 8 proker, tapi kalau lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nah, pokoknya gitu. Jadi Bu Sinta, Pak Lim, Mas Didik, Mas Tommy, Mas Aditya, silahkan membuat program kerja, mengerjakan program kerja ya di tempat kerja masing-masing. Kalau memang mau ke masyarakat langsungnya bisa juga, nggak apa. Tapi intinya sistemnya adalah prokernya itu dikerjakan masing-masing ya sistemnya. Proker dikerjakan masing-masing, tapi itu masuk dalam hitungan menjadi proker kelompok. Nah, paham ya ini ya? Paham kan? Paham, Pak, paham. Paham kan ya? Jadi misalnya Mas Didik tuh ngapain nanti nanti diklaim. Nah, ya diklaim. Proker individu tapi diklaim jadi proker kelompok. Kalau memang misalnya ini kan ada berapa orang? 7. Nah, setiap orang aja itu satu proker itu sudah 7 ini ya. Tapi jangan satu lah dikit betul. 3 kah? 3 tiap mahasiswa itu 3 proker, 3 kali 7 21. Banyak. Nah, ya biasalah kalau proker itu kan ada dokumentasinya ya kan ya kayak gitu ada misalnya kalau lagi tadi sharing session misalnya tentang K3 di mana gitu ya di masyarakat kan bisa juga misalnya Pak Lim di mana gitu ya di mana di RT-nya kah di mana di kelurahan gitu ya ngadakan ini sosialisasi misalnya nah itu masukkan klaim bisa diklaim menjadi proker kelompok. Kemudian setiap hari harus ada laporan harian. Setiap hari. Misalnya kayak gini, kita lagi meeting, nah itu masukkan di laporan harian. Dibuat laporan harian hari ini tanggal segini kita ini meeting rapat mengenai KKN gitu kan, perkenalan dan rapat. Jadi laporan harian itu setiap hari satu harus ada minimal satu laporan setiap hari. Harus ada laporan harian. Kemudian luaran wajib atau output wajibnya itu teman-teman harus bikin laporan akhir, wajib laporan akhir. Wajib, hukumnya wajib membuat laporan akhir. Yang kedua, yang hukumnya wajib adalah publish artikel. Nah ini kan ada kayak bisa lah ini ya, ada Pak Lim, ada Bu Sinta nih, bisa lah publish nanti ya. Laporan juga nih, laporan akhir. Artikel. Jadi artikelnya enggak kalau walaupun publish di jurnal yang tidak bersinta enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bagaimana? Mau ini kah? Pak Lim, Bu Sinta? Yang bersinta bisa? Yang bersinta. Publish di jurnal yang bersinta. Artikelnya. Jangan nanti dibuat artikel ininya. Hasil dari ini KKN-nya dibuat artikel juga. Kemudian dipublish. Kemudian output tambahan, ini sunnah ya, sunnah. Bisa membuat medsos, sosial media, YouTube, atau video-video boleh, misalnya tentang K3, Mas Aditya tadi tentang elektro, dan sebagainya, itu yang sunnah. Tapi yang wajib itu laporan akhir dan
artikel publikasi nanti outputnya ya. Kalau yang sunnah tadi sosial media, YouTube dan video. Untuk rapat ya kita online. Mungkin minggu sekali, 2 minggu sekali gitu, sebulan sekali kita rapat. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan mengenai KKN? Izin bertanya, Pak. Jadi ini untuk yang kegiatan harian. Nah, kemarin itu yang dari LPPM kan dijelaskan bahwa untuk yang mandiri itu kan tidak harus setiap hari karena rentang waktu kita kan sampai Maret ya Pak ya. Iya. Kalau untuk yang mandiri. Nah, ini gimana Pak untuk yang laporan harian ini? Apakah kami ini membuat laporan itu ketika kami memang turun? Kan katanya bisa misalnya 1 minggu hanya 2 kali turun, misalnya Turun kemana? begitu. Turun kemana Turun tuh? KKN maksudnya, melaksanakan KKN gitu kan. Nah, atau gimana? Karena kalau kita setiap hari berarti kita disamakan jadwal reguler berarti Pak. Karena kita ini di mandiri ini jadwalnya tuh sampai Maret. Reguler emang sampai kapan, Bu? Reguler hanya sampai Februari kalau nggak salah di jadwal itu. Lebih cepat lah ya intinya. Iya, lebih cepat gitu. Jadi gimana nih Pak dengan kegiatan harian untuk KKN ini kira-kira? Aduh, batuk. Ya usahakan sih tiap hari ya diusahakan. Tapi kalau nggak bisa ya sudahlah. Yang penting ada mungkin seminggu 3 kali gitu ya laporan hariannya. Seminggu 4 kali gitu. Yang penting ada lah, jangan jarang sama sekali laporan harian. Misalnya kayak gini kan masuk laporan harian. Atau sebelumnya nih sebelum ini ada kegiatan apa teman-teman di grup gitu ya. Diatur aja, dibikin apa listnya biar tersusun gitu. Ini kayak gini aja kan masuk di laporan harian juga, rapat gitu. Atau yang siapa yang lagi ngerjain proker kan masukkan dia intinya dilaporkan lah. Tapi itu bukan yang wajib kayak tadi. Yang wajib itu ini Bu, laporan akhir. Tapi harus ada juga, jangan ada juga laporan hariannya. Ini bisa dimasukkan laporan harian nih. Kita rapat. Sebelumnya ngapain nih? Sebelum ini rapat, teman-teman ngapain? Sudah ada ini kah? Ada ngerjain apa? Belum ada Pak. Ada Bu Cinta. Karena kita kan mulai KKN tanggal 22 Pak. Tanggal berapa sih? Masuk kok. Masa baru ini kah? Ini aja masing-masing itu catat aja lagi ngapain gitu ya hari ini misalnya dicatat aja masing-masing teman-teman. Kalau ada kegiatan apa dicatat aja nanti diklaim ke laporan harian. Pak Rifki, Ya. saya mau coba konfirmasi dulu Pak. Ya. Jadi laporan harian ini pengisiannya masuk melalui link yang ke Google Drive atau kita buat laporan tersendiri Pak? Yang Google Drive itu dari siapa? Dari LPPM ini. Dari Ikuti LPPM. aja LPPM. Jangan buat aturan sendiri, ikuti aja aturannya. Kalau ada dari LPPM itu aja. Itu aja, ikuti aja. Pokoknya ikuti aja aturan kampus aja. Kalau memang dikasih Google Form atau siapa ditunjuk gitu ya buat mengisi. Jadi ya jadi satu email aja yang rutin mengirimkan Google Form. Ya kan? Kalau misalnya nanti beda-beda ya Allah. Bisa nanti ditunjuk siapa gitu ya.
Jadi di list aja teman-teman mungkin yang di list di grup, misalnya Mas Aditya hari ini kegiatannya ngapain gitu ya, bisa di list di grup. Nah nanti yang input mungkin nanti Mas Tommy kah yang memang bertugas menginput laporan harian gitu. Pak Revi, Heeh, kalau yang untuk Google Form laporan harian yang dari LPPM, ya. itu sebetulnya kalau kita lihat Mm-mm. isinya tuh lebih ke arah PMB saja. Karena Iya, di Kak. situ di akhirnya di situ ada tertulis berapa dapat camaba gitu. Oh gitu. Alah, alah, alah. Ntar saya lihat dulu. Kalau anu ya berarti kita kan nggak fokus nyari itu. Kita kan ngerjakan yang lain juga. Mana sih? Apa nama grupnya ya? Kebanyakan grup Coba kami share linknya di grup aja Pak, yang untuk link pengisian harian Pak. form laporan ini laporan hari. Ini tutorial pelaporan lain tuh tutorial. Sudah ada Pak di grup itu Oh, ya, kayaknya. wait ya. Mana coba Pak di di grup KKN kita? Ibu Sinta kayak udah pernah KKN aja sama Pak Lim nih. Iya, maksudnya kami bingung Pak karena di sini orientasinya tuh lebih ke Ke situ. PMB. Oh, ini laporan harian ya. Loker Studio. Oh, yang form ini ya. Laporan harian. Peserta kegiatan, bukti. Tulis saja 0. Camabanya. Kalau memang lain itu prokernya kan, kita nggak ada nganu PMB. Misalnya prokernya nggak ada sangkut paut ke PMB. Bisa nggak ditulis 0? 0 aja ditulis. Di sini kan sudah nomor unit. Teman-teman nomor 14. Nama kegiatan apa. Isi pakein aja. Udah repot loh. Tinggal ngisiin aja pada teman-teman bikin apa. Tabel sendiri apa. Peserta kegiatan. Ini aja udah. Ikuti form aja. Cuma untuk jumlah pendaftar kalau memang nggak ada kalau prokernya bukan ngarah ke PMB ya tulis saja 0. Oke Pak, noted Pak. Nanti Ya kan? coba kita kondisikan sama program yang dari LPPM itu. Ya kan pada bikin lagi sudah ada disediakan bikin lagi. Kemudian Pak mau konfirmasi untuk laporan akhir itu. Heeh. Jadi untuk formatnya itu kami bisa buat sendiri tidak Pak? Create sendiri gitu formatnya. Ada itu Boleh tidak, Pak? formatnya, ada Oh, formatnya, ada template-nya. Oh ada format, ada template-nya. Kalau Tapi nggak misalnya ada kan coba dikirim di kami grup. cari tahu Pak, boleh? Ada Sementara dikirim. belum ada. Oh, Sementara belum ada. ada kok. Pak. Saya sudah tanya juga. Mana ada set? Ada, Saya Pak. sudah nanya juga kok. Itu template-nya ada kah? Ada, mungkin belum dikirim aja. Ada kok itu template. Aman lah. Ada Mungkin Mas kalau Didi yang itu generate ada itu ya? loh. Dan Oh, kita di di generate unit ya? 4 ya unit 14 ada di situ. Tuh, ada. Oh oke. Ya. Jadi tinggal kita ngelanjutin itu aja Bu. Ya, template-nya sudah ada. Tinggal itu aja diisi, dibuat sesuai itu. Kalau artikel itu kan, ya Bu Sinta, Pak Lim tuh pasti tahu tuh. Kalau artikel kan nanti ya sesuai di mana jurnalnya nanti. Mau di jurnal mana kan nanti template-nya ada setiap jurnal itu. Yang tujuan kita mau publish artikel itu kan jurnal tujuan pasti ada template-nya masing-masing. Tinggal itu aja diikutin. Ikuti aja lah maunya kampus. Bagaimana? Ada lagi kah?
Jadi anu aja Mas Didik aja ya yang jadi ini ya, yang jadi ketuanya. Siapa? Nanti Iya. saling membantu aja Pak. Yang teman Iya, yang lain aman. Pak. Nanti kalau misalnya Aman. ternyata ada halangan. Paling lebih ke ini, Ya. Mas Didik ini lebih ke yang jarkom, jaringan komunikasi, menghubungi Oh baik. dosen, ya kan, menghubungi orang LPPM, ya paling gitu aja. Menjadi ini perantara antara kelompok sama pihak lain. Gitu aja sih paling. Yang Baik Pak. lebih aktif juga ya kan. Pasti kan teman-teman ada grup lain kan yang nggak ada saya kan? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang ada saya itu ya? Iya, itu aja, Pak. Ya. Itu yang laporan harian. Nanti bisa kita generate Pak. Ya. Gitu. Mungkin ini aja nih, saling ini aja di grup. Misalnya tiap hari gitu ya. Misalnya ada yang lagi berkegiatan, ini aja di input aja dia. Nanti Mas Didik yang ini yang ngisikan di Google Form. Oke Pak. Biar ini loh, biar satu email aja yang ini. Nanti mau tahu bingung kan orang LPPM kan. Ini emailnya Didik, ini nanti apa Tommy. Ini nanti emailnya Aditya. Dikira nanti dari unit lain, padahal unitnya sama. Mending satu ini aja, satu pintu aja. Kalau memang ini Mas Didik aja yang nginput Baik Pak. biar lebih gampang dikenali. Tapi sudah dicatat ya, yang saya bilang tadi ya masalah KKN ya, yang mana wajib, yang mana hukumnya wajib, yang mana hukumnya sunnah, Sudah Pak. sudah kan? Gimana? Ada mau ditanya enggak? Berarti ini kita sebetulnya tuh harusnya susun proker dulu gitu ya, Pak ya, berarti ya. Iya, itu di grup aja gitu. Iya, maksudnya itu nanti kan kita susun proker itu nanti kita diskusikan di grup gitu dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian baru nanti melaksanakan kegiatan-kegiatan itu yang sesuai dengan prokernya itu berarti. Gitu mungkin Pak Revi ya. Ya, Bu. Ya prokernya diskusikan aja di grup. Tapi kan ini fleksibel kan, maksudnya masing-masing aja ngerjainnya. Tapi kalau bisa juga kalau mau join sama kelompok lain misalnya ya, bisa. Tapi diklaim jadi prokernya unit 14 bisa. Bisa juga kayak gitu. Join sama kelompok lain bisa. Tadi kan Bapak bilang prokernya setidaknya ada 8. Ya, Ada 8 proker per bukan per orang, itu satu kelompok. itu per kelompok gitu kan. Berarti kami kan ini ada 6 orang grupnya. Iya, Nah, berarti ya ada yang satu, ada yang ini gitu Pak ya. Yang penting satu kelompok itu prokernya minimal 8 gitu. iya. Ya minimal kalau bisa lebih lah, Bu Sinta kesana sini, sosialisasi apa sama Pak Lim. Masukkan aja jadi itu proker. Atau apa, lagi ngajar itu kan klaim aja. Halo? Ya Pak, kopi Pak. Kopi. Misalnya kayak aja diisi dari sekarang sosialisasi ke apa, ya kan? Apa misalnya praktek apa gitu ya?
Kan kayak gitu memang biasanya kok KKN. Pelatihan apa, bikin pelatihan gitu kan. Misalnya itu minimal 8, lebih malah bisa itu prokernya. Apa kalau mau ke masyarakat juga bisa sih. Minimal di tempat kerja ya kan, sama teman-teman ya kan, mau sharing session atau apa bahas diskusi bisa juga sih diskusi tuh. Diskusi ya kan sama aja sih sharing session tuh. Kurang lebih aja sama. Intinya kegiatan apa nih? Kegiatan yang dilakukan lah. Eh, yang di tempat kerja tuh bisa diklaim buat buat broker, masuk di broker kelompok. Lagi waktunya lama kan ini. Bagaimana Bu Sinta? Oke, Masih Pak. aman aja. Aman. Insya Allah. Dan dalam waktu dekat nih ada ini kah? Ada mau ngajar kah atau gimana? Sosialisasi kah? Atau pelatihan kah Bu Sinta? Atau Sepertinya apa? ada, Pak. Nah itu aja apalagi. Dapat sudah 1. Iya kalau 1, kalau 5 dapat broker 5. Nanti diklaim jadi ini aja broker kelompok. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup aja diskusinya. Sisanya di grup. Siap. Oke, Pak. Aman aja kan? Aman, Pak. Insyaallah. Heeh. Kita tutup ya. Siap. Meeting kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki, rezeki yang berlimpah. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk join di meeting malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.